Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fillah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutinan yang alhamdulillah pada saat ini kita akan melanjutkan kembali tentang masalah fikih ibadah. Ikhwan fillah, kalau kita memperhatikan keterangan-keterangan bahwa ketika kita mau melaksanakan sholat, maka salat itu baru dianggap sah secara hukum jika syarat dan rukun salat tersebut dijalankan, dilaksanakan. Dan di antara syarat sahnya sholat adalah salah satunya kita harus mandi. Dalam kajian yang sudah lalu kita sudah membahas tentang masalah wudu, dan kita sekarang akan membahas tentang masalah mandi dalam ketentuan syariat Islam. Yang disebut mandi menurut istilah dan ungkapan para ulama, mandi itu adalah huwa at-ta'abbudu lillahi bi ghusli jami'il badani bima'in tahurin ala sifatin makhsusin. Wudu itu, mandi itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah dengan cara mencuci semua anggota badan dengan menggunakan air yang bersih, yang suci, dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita memperhatikan apa saja hal-hal yang menjadikan seseorang itu wajib mandi apabila dia akan melaksanakan sholat. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita bahwa ada perkara-perkara yang apabila menimpa kepada seseorang, maka dia itu diwajibkan mandi jika mau melaksanakan sholat. Di antaranya yang pertama adalah al-haidu. Nah, tentu kalau kita mendengar kata haid ini tentu kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Nah, jika seorang wanita mengalami haid atau seorang wanita mengalami nifas, saat-saat wanita tersebut terhenti dari haidnya, berhenti dari nifasnya, maka wanita tersebut sekarang diwajibkan kembali untuk melaksanakan sholat. Dalam ketentuan lain, kita sudah memahami
bahwa wanita yang haid dan nifas itu termasuk kelompok orang-orang yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Jadi pada saat haid dan pada saat nifas, bagi seorang wanita itu dia harus menghentikan sholat. Nabi pernah bersabda ketika Nabi menerangkan bahwa wanita itu memiliki kekurangan secara dinin, secara agama. Saat itu seorang perempuan bertanya kepada Nabi, apa kekurangan perempuan dalam urusan agama itu? Nabi menjawab, alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, kata Nabi. Bukankah ketika wanita itu mengalami haid, dia tidak melaksanakan salat dan tidak melaksanakan sahur? Dalam hal ini kita memahami bahwa untuk wanita yang haid itu dilarang melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi ketika wanita tersebut berhenti haidnya atau berhenti dari nifasnya, maka dia kembali lagi kepada hukum yang awal, wajib melaksanakan sholat. Hanya sebelum melaksanakan sholat, wanita yang haid dan wanita yang nifas itu dia terlebih dahulu wajib melaksanakan mandi. Nah, kemudian apa yang disebut haid itu? Para ulama mengartikan yang disebut haid itu as-sailan. Haid itu adalah as-sailan. As-sailan itu artinya aliran. Nah, yang dimaksud adalah aliran darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dengan sifat yang khusus pada waktu yang khusus. Yang dimaksud dengan sifat yang khusus lantaran Nabi sudah menyebutkan bahwa darah haid itu berbeda dengan darah biasa. Sehingga ada ungkapan kata Nabi, inna damal haidi damun yu'rafu aswad. Darah haid itu darah yang warnanya hitam, yu'rafu, dan dikenal. Dalam arti setiap wanita paham tahu mana darah haid dan mana yang bukan darah haid. Salah satu tandanya itu adalah berwarna hitam, tidak seperti darah segar lainnya. Nah, kemudian yang kedua, biwaktin mahsus, haid itu keluarnya atau datangnya itu pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam arti pada waktu-waktu tertentu. Itu haid itu ada batasannya. Ada satu keterangan yang menyebutkan, ya walaupun tidak mutlak, bahwa haid itu paling sebentar itu 3 hari, sedangkan hitungan paling lama itu 7 hari. Itu ada keterangan yang seperti itu. Walaupun nanti pada kenyataannya ada wanita yang mengalami haid lebih dari 7 hari, mungkin 8 atau 9 hari. Nah, dalam hal ini ketentuan 2 atau 7 hari itu tidak membatasi, nanti akan kembali kepada kebiasaan normalnya si wanita itu menjalani haid. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang wanita yang haid, wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini tentang kaitan wajib seorang wanita untuk mandi apabila dia mau campur dengan suaminya. Jadi Allah berfirman, wala taqrabuhunna, kalian para suami jangan mendekati mereka, istri-istri kalian, manakala mereka haid, hatta yatahurna, sehingga mereka berhenti haidnya. Fa idza tatahharna, maka jika mereka telah mandi, dalam arti telah bersuci,
faktuhunna, silakan datangi mereka. Nah, dalam hal ini kita memahami bahwa seorang wanita jangankan untuk melaksanakan salat, untuk kembali boleh bercampur dengan suaminya saja dia diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu, apalagi ketika dia mau melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan seorang ketika mau sholat dia harus mandi adalah nifas. Apa yang disebut nifas itu? Para ulama mendefinisikan bahwa yang disebut nifas itu adalah khurujud dami bisababil wiladati, keluarnya darah disebabkan melahirkan. Nah, jadi jika seorang perempuan mengalami keluar darah setelah melahirkan, maka darah yang keluar tersebut disebut darah nifas. Dan pada saat darah tersebut keluar, seorang wanita diharamkan melaksanakan sholat. Tapi jika sudah berhenti darah tersebut keluar, maka wanita tersebut kini wajib melaksanakan sholat. Dan sebelum melaksanakan sholat, wanita tersebut wajib melaksanakan mandi terlebih dahulu. Nah, kemudian selain haid dan nifas, apa juga yang menyebabkan seorang ketika mau sholat itu wajib mandi? Nah, dalam keterangan lain disebutkan seseorang wajib mandi apabila sholat jika orang tersebut habis bercampur berhubungan suami istri. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, maka jika orang itu baik suami atau istri mau melaksanakan sholat, dia wajib mandi terlebih dahulu. Dan tidak ada syarat apakah kedua suami istri itu ketika dia berhubungan intim istilahnya sampai mencapai klimaks ataupun tidak, itu tidak ada ketentuan. Walaupun memang ada hadis yang menyebutkan al-ma'u minal ma'i. Jadi seseorang wajib mandi itu apabila dia bersetubuh sampai keluar sperma. Itu dalam satu ketentuan. Tapi dalam ketentuan lain disebutkan, Nabi menyebutkan apabila seseorang sudah duduk pada tiang-tiang, bukan tiangnya, dalam cabang-cabang. Jadi tidak jalasa baina syu'abi al-arba'i faqad wajaba ghusl. Nah, saya tidak akan artikan secara letterlock gitu. Yang dimaksud dengan idza jalasa baina syu'abi al-arba'i, jika seorang laki-laki berhubungan intim dengan suaminya gitu, maka akan wajib ghusl. Dengan hubungan tersebut dia sudah diwajibkan untuk mandi jika mau melaksanakan sholat. Wa illam yanzil, walaupun tidak ada yang keluar, maksudnya walaupun tidak keluar sperma. Nah, jadi asal suami istri itu berhubungan, apakah sampai keluar sperma atau tidak, dengan hubungan itu mewajibkan kedua orang tersebut jika mau melaksanakan sholat hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, selain bercampur bersetubuh, yang mewajibkan seseorang harus mandi apabila mau melaksanakan sholat adalah jika orang itu ihtilam. Ihtilam itu diartikan mimpi.
Kalau di kita sering ada yang menyebut mimpi basah, gitu ya. Jadi jika seseorang mimpi jima, kemudian spermanya keluar, maka orang tersebut wajib mandi terlebih dahulu jika mau melaksanakan sholat. Nah, bagaimana apabila seseorang bermimpi tapi tidak ada yang keluar? Nah, jika tidak ada yang keluar, itu tidak perlu melaksanakan mandi terlebih dahulu. Atau sebaliknya, ada orang yang merasa tidak mimpi apa-apa, tapi ketika bangun ternyata dia mendapatkan misalkan basah di celananya, dan dia tahu bahwa yang keluar itu sperma. Sekalipun dia tidak mimpi, maka ketika mau melaksanakan sholat, orang itu wajib mandi terlebih dahulu. Nah, para hadirin sekalian, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, tentang masalah mandi ini sering jadi pertanyaan di kita. Sebab kalau kita melihat keumuman orang-orang di Indonesia, biasanya mandi itu ada macam-macam. Setidaknya ada 2 macam mandi gitu. Ada mandi yang hanya membasahi badan saja, sementara kepalanya itu tidak dibasahi air. Ada juga orang yang ketika mandi itu selain badannya juga membasahi seluruh kepalanya. Nah, sehingga sering terjadi pertanyaan, apakah setelah mandi itu harus wudu? Nah, para hadirin sekalian, kalau kita memperhatikan kepada perintah mandi yang ada di dalam hadis, sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak ada 2 atau 3 cara mandi. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, mandi itu hanya 1 cara. Tidak ada cara nomor 2 dan nomor 3. Mandi yang 1 cara itu adalah mandi yang saat ini kita sebut dengan mandi janabah atau dengan sebutan mandi basah. Nah, bagaimana caranya melaksanakan mandi basah itu? Dalam hal ini tentu yang pertama kita adalah berniat dulu. Jadi meniatkan bahwa kita akan melaksanakan mandi janabah. Nah, setelah kita meniatkan itu, maka kita selanjutnya membasahi anggota wudu. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala mina janabati, apabila beliau melaksanakan mandi janabah, fayagsilu yadayhi, maka beliau itu yagsilu min yadayhi, terlebih dahulu mencuci kedua tangannya. Nah, kemudian setelah mencuci kedua tangannya itu fayagsilu farjahu, Nabi pun membersihkan farjinya. Nah, setelah itu kata Aisyah, summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk melaksanakan sholat. Nah, setelah itu summa ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air. Fayadkhulu asabi'ahu fi usulis sya'ri, kemudian beliau memasukkan asabi'ahu, jari-jari tangannya itu usulas sya'ri, kepada pangkal rambutnya. Nah, sehingga setelah kulit rambutnya itu terbasahi dengan air, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanati. Nah, beliau menuangkan air ke kepalanya 3 kali tuangan, dan setelah itu tsumma
Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian Nabi meratakan air ke seluruh tubuhnya. Nah, jadi itulah cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang disebut dengan mandi janabah atau yang disebut dengan mandi basah, yang disebut dengan mandi untuk melaksanakan sholat, caranya adalah dengan membasahi badan kita seluruhnya dari mulai kepala sampai kaki, sehingga tidak ada satupun yang tidak terbasahi oleh air. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan. Nah, cuma dalam hal ini oleh Aisyah radhiyallahu anha disebutkan. Jadi tidak langsung air dituangkan ke badan kita, tapi seperti yang tadi. Pertama, kita mencuci kedua telapak tangan. Setelah mencuci kedua telapak tangan, dilanjutkan dengan membersihkan farji. Setelah membersihkan farji, dilanjutkan dengan berwudu. Dilanjutkan dengan berwudu seperti wudu mau melaksanakan sholat. Nah, artinya kalau wudu seperti wudu mau melaksanakan sholat dengan wudu yang tertib, yang sempurna, seperti ketika kita mau melaksanakan sholat. Setelah itu kemudian Nabi mengambil air untuk sedikit demi sedikit membasahi kulit kepalanya. Setelah air rata di kulit kepalanya, baru Nabi menuangkan air ke kepalanya 3 kali tuangan, dan setelah itu barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, tentu dengan mendahulukan bagian tubuh kita sebelah kanan. Lantaran dalam hadis Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu senang yujibuhut tayamun. Jadi Nabi yujibuhut tayamun. Jadi yujibuhut tayamun. Nabi sangat senang sekali, sangat takjub sekali dengan tayamun, mengkanankan, mendahulukan yang kanan dalam segala, termasuk dalam mandi. Nah, para hadirin rahimakumullah, itulah keterangan dan kaifiyah atau cara mandi yang disebut dengan mandi janabah, ya, dengan yang disebut dengan mandi janabah. Jadi kita memahami bahwa mandi janabah ini merupakan syarat, ya, untuk melaksanakan sholat. Jika seseorang mereka memiliki hadas besar atau junub, dia haram melaksanakan sholat sebelum terlebih dahulu mandi, dan mandi ini menjadi syarat sahnya sholat. Kiranya itu saja dulu yang bisa disampaikan. Nanti jika ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh mengajukan pertanyaan dalam kolom komentar, dan nanti insya Allah saya akan memberikan jawaban, tentu dengan keterangan dengan dalil-dalil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaat. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.